Oke teman-teman, bertemu lagi di Bincang Data Politik bersama saya Askar Ulusyan, dan kita masih bersama dengan pollster senior kita Pak Agung Prihatna. Terima kasih sudah datang kembali ke podcast kita. Ya, selalu. Siapa? Kalau Mas Askar yang manggil, kita datang lah. Kita share pengetahuan di sini, Mas. Betul ya teman-teman, jadi kita bedah data-data. Ya, untuk mendidik ya orang ya, bukan soal memenangkan siapa, tetapi kita memberikan macam edukasi kepada publik. Betul. Bahwa data itu seperti ini membacanya dan seterusnya. Karena selamanya kalau kita lihat itu kan sebenarnya teman-teman yang lain itu kan cuma mengungkapkan aja berapa persen calon A, berapa persen calon B gitu kan. Itu nggak memberikan apa-apa kepada publik. Itu hanya promosi dari lembaganya sendiri aja itu. Lebih berat. Hari ini bawa data apa Pak Agung? Nah, apa yang kita bedah? Hari ini kami mencoba untuk membawa data yang saya itu penting tuh diketahui oleh kita semua itu apa? Apakah sebenarnya kampanye negatif itu punya dampak yang besar terhadap pemilih atau tidak gitu kan. Kampanye negatif. Jangan-jangan kemudian teman-teman ini setiap hari itu mencari-cari berita negatif lalu kemudian memposting di di media sosial, tapi rupanya kepada orang lain tuh nggak menimbulkan apa-apa. Nah, itu kan juga harus kita ketahui ya kan. Betul. Jadi perjuangan untuk meningkatkan elektabilitas calon masing-masing itu jangan-jangan bukan dari media sosial yang karena kampanye negatif itu. Baik. Yang sebenarnya juga justru merusak saja cara berpikir sebagian orang ya. Iya. Karena coba bayangkan, saya pernah lihat iklan bahwa ada tim tertentu yang merekrut 1.000 orang buzzer gitu kan. 1.000 orang ya. Itu apa gitu kan. Jangan sampai itu nggak ada gunanya gitu kan. Makanya kita lihat. Iya. Kita lihat ya sampai nanti. Udah direkrut tahu ya. Nah, kita lihat. Ada data saya. Kami akan membuat data survei ya. Iya. Nanti kita tampilin di layar ya teman-teman. Kita tampilin di layar. Nanti kita baca sama-sama gitu kan. Jadi saya ada membacakan ada 4 isu. Ada 4 isu negatif ya kepada setiap pasangan calon nih. Nggak satu aja ya. Ketiga-tiganya Pak ya. Ketiga-tiganya kita bacakan semua gitu kan. Oke. Coba misalnya satu ya. Nah ini pertanyaan survei kami itu adalah begini. Apakah Bapak Ibu percaya atau tidak percaya dengan pernyataannya mengatakan satu ya ini. Bahwa Anies Baswedan itu mewakili kelompok Islam radikal. Oke, ini kita mulai dari paslon 01 kan? Oke. Jadi kami mencoba bener kan masalah percaya nggak kalau kita ada orang ngomong kan di media sosial itu kan kenyang lah kita dengan dengan narasi ini ya. Betul. Bahwa pasangan Mas Anies Baswedan itu dipersepsikan sebagai orang yang mewakili kelompok Islam radikal. Nah, sekarang berapa persen yang percaya, berapa persen yang tidak percaya? Kita lihat ya. Boleh, Pak. Nah, datanya begini nih. Kita lihat di layar sama-sama nanti. Nah, yang percaya itu hanya 23,9%. Hanya 23,9%. Yang tidak percaya 69,7%. Lalu selebihnya yang nggak menjawab itu 66,4%. Itu artinya bahwa kampanye negatif yang ditujukan kepada Anies Baswedan itu hanya mau dipercaya oleh 23% orang aja. Nggak sampai mungkin 1/5-nya aja, nggak sampai 1/4 masyarakat kita ya yang terpengaruh, gitu kan? Artinya bahwa kampanye negatif itu kelihatannya nggak seberapa, betul ya? Impactnya nggak seberapa. Oke. Padahal kalau kita melihat narasi di media sosial itu pusing kita ngelihatnya gitu kan, macam-macam aja. Ada yang pakai meme, ada yang pakai kata-kata, ada yang pakai cerita macam-macam. Tapi efeknya kepada publik itu hanya 23%. Jadi para pejuang tanda kutip yang mencoba mendegradasi paslon dengan atau calon presiden dengan cara-cara begitu, ya Anda harus bersabar, ternyata efeknya nggak terbesar. Oke. Ya. Nah, saya masih ada satu lagi yang juga rame biasanya masih untuk paslon nomor 1 Mas Anies ini ya. Apakah Bapak Ibu percaya atau tidak percaya bahwa Anies Baswedan gagal
membangun Jakarta saat dia menjadi gubernur. Oke. Kan itu kan narasi itu kan itu banyak yang ini ya, yang mencoba menyampaikan bahwa wah enggak seterusnya. Tapi ini kan nanti kita bahas juga yang lainnya. Ya. Pak Babro kita bahas, Pak Ganjar kita bahas juga gitu ya. Nah, kalau melihat situasinya ini, jadi yang percaya itu 32%. 32,1. Berarti agak besar lah dia. Jadi memang narasi bahwa Mas Anies gagal itu lebih besar, lebih banyak yang dipercaya ketimbang yang tadi yang mewakili Islam radikal tadi itu. Nah, yang percaya itu 32%, namun yang tidak percaya itu 61%. Tetap lebih besar. Jadi tidak percaya. 2/3 orang masyarakat Indonesia ini itu nggak percaya bahwa Anies Baswedan gagal membangun Jakarta saat menjadi gubernur. Yang tidak menjawab sekitar 6,2%. Jadi ya kendati angkanya cukup besar yang percaya dibandingkan yang isu yang pertama tadi, tetapi yang jumlah orang yang nggak percaya, yang tidak percaya itu jauh lebih besar, 2/3 gitu kan. Jadi inilah rapor para pembenci Anies ini nih. Oke. Rapornya kira-kira gini. Jadi Anda selama ini setiap hari memaki-maki Anies Baswedan dengan narasi gagal membangun Jakarta. Dan nilai Anda cuma 32%, 32%, kira-kira begitu. Nah, kita kembali ke paslon nomor 2 ya, soal Pak Prabowo. Nah, saya tuliskan sini, apakah Bapak Ibu percaya atau tidak percaya bahwa Prabowo Subianto itu menjadi penerus Orde Baru, sebab yang bersangkutan adalah menantu dari Soeharto. Kami tuliskan di situ di kalimat seperti itu ya. Kalimat seperti itu. Jadi ada kata Soehartonya juga. Artinya kami terang-terangan membuka pernyataan itu gitu kan. Nah, coba kita lihat yang percaya berapa? Yang percaya cuma 33%. 33%. Nggak banyak juga gitu kan. Yang tidak percaya lebih banyak 61,7%. Jadi jumlah orang yang tidak percaya pada isu-isu semacam itu hanya 60. Yang percaya hanya 33%, yang nggak percaya justru jauh lebih banyak, separuhnya gitu kan. 61%, yang tidak menjawab sekitar 4,9%. Ini juga menjadi bukti bahwa negatif campaign itu bukan sesuatu yang bisa menjadi faktor penentu yang besar sekali gitu kan. Nah, kalau kita melihat selama ini kan para influencer, saya nggak mengatakan buzzer ya, influencer aja supaya lebih keren ya. Para influencer, baik yang dibayar maupun nggak dibayar gitu, yang setiap hari memproduksi kata-kata, gambar atau video yang mencoba menegatifkan pasangan calon presiden atau calon presiden itu, ya rupanya ya tidak terlalu mendapatkan porsi yang besar dalam proses pemenangan gitu kan. Karena kata-kata Anda itu hanya dipercaya oleh mungkin sepertiga orang aja. Itu pun sepertiga orang itu belum tentu juga kemudian terpengaruh dengan itu. Dia percaya tapi masih bisa memilih calon yang di ini nggak otomatis ya. Nggak otomatis. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba 100% orang yang nggak percaya itu, yang percaya pada isu itu kemudian menolak orang itu enggak. Bahkan mungkin separuhnya masih bisa memilih calon yang bersangkutan. Gitu kan? Karena berbeda gitu kan. Karena jadi lebih kompleks ya, nggak sekedar ini jadi aja. Ini berita buruk bagi para influencer nih. Maksud saya janganlah terlalu sampai kemudian mengolok-olok orang sampai muntah gitu, sampai padahal dampaknya tidak ada kata-kata yang lebih buruk lagi yang harus keluar dari itu kan. Selamatkan begitu ya. Capek kita melihatnya gitu kan. Dampaknya kecil pula. Iya, nah kalau saya sih karena mengerti teorinya dan mengerti empiriknya, saya kadang ketawa aja, kasihan bener nih mereka ini gitu kan. Paslon 03 pun sama Pak Agung. Nah, paslon nomor 3 ada pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Apakah Bapak Ibu percaya atau tidak percaya bahwa Ganjar Pranowo gagal mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah saat dia menjadi gubernur? Kan itu menjadi isunya kan? Jawa Tengah provinsi termiskin, dan itu kemudian diproduksi oleh para influencer untuk mengatakan bahwa Ganjar gagal. Kalau Ganjar gagal itu artinya jangan pilih lah, kira-kira begitu. Nah rupanya yang percaya terhadap isu itu 36%. 36%. Yang nggak percaya 57%. Ini berarti ini
memang agak apa namanya lebih besar lah pengaruhnya. Yang percaya itu dibandingkan dari 3 data tadi ini. Yang tadi kan 31, Betul. kemudian ini 36%. Yang tidak percaya 57%. Tapi ya kita melihat bahwa jumlah yang yang tidak percaya jauh lebih besar ketimbang yang percaya, gitu kan? Jadi cuma percayanya ini paling besar ya Pak Agung ya dibanding calon-calon lain. Tapi memang percaya paling besar di antara semuanya. Negatif campaign terhadap Pak Ganjar ini. Ya, negatif campaign, isu atau narasi negatif campaign yang paling besar yang dipercaya itu adalah ini. Oke. Apa namanya? Isu kemiskinan di Jawa Tengah Ganjar gagal mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Mungkin karena sebagian besar mungkin orang Jawa Tengah yang ngomong yang menjawab ini mungkin ya, kita harus melihatnya. Nah, data ini sebenarnya tidak berhenti sampai sini kan nggak fair kalau kita cuma mau melihat ini. Kita pengen melihat justru sebenarnya saya ingin melihat kan kalau kita main medsos itu kan paling kan Gen Z dan milenial ya. Iya, betul. Kita mau pengen lihat ada nggak perbedaan antara Gen Z, milenial, generasi X ataupun baby boomers dalam menanggapi isu-isu seperti ini ya. Oke. Nah ini ada tabel yang kita bisa baca ya, sama-sama kita baca. Ini menjadi referensi kita bersama. Jadi gini, untuk Gen Z ya terkait dengan isu bahwa Anies Baswedan mewakili Islam radikal, ini datanya unik. Jadi semakin muda usia seseorang, semakin ke arah Gen Z itu semakin besar yang percaya. Sebaliknya, semakin tua usia responden kita, kan, itu semakin sedikit yang percaya. Itu artinya apa? Bahwa Gen Z ini yang paling mudah dipengaruhi oleh isu-isu negatif. Porsinya lebih banyak yang terkena pengaruh itu ketimbang dengan generasi-generasi tua, generasi baby boomers dan generasi X gitu kan. Nah ini kan menarik ini kan. Jadi artinya kelihatannya kampanye negatif itu lebih banyak menyasar kelompok-kelompok Gen Z. Nah ini kelompok Gen Z harus kritis sekarang ini. Jangan kemudian menelan mentah-mentah semua isu-isu negatif ya. Nah kalau kecenderungannya kan kelihatan bahwa yang banyak porsi orang yang banyak terpengaruh oleh negatif campaign adalah Gen Z dan milenial. Ya kan? Ya? Jadi anak-anak muda justru yang paling semakin itu tadi milenial yang paling banyak kan paling besar kan misalnya Gen Z itu 29%. Milenial 23%. Nah, di bawahnya itu generasi X, generasi baby boomers itu lebih kecil. Jadi memang orang-orang muda ini itu harus disadarkan bahwa hati-hati Anda ini menjadi sasaran negatif campaign yang paling empuk gitu kan. Nah itu kira-kira ini yang saya sampaikan. Kemudian juga tren ini terjadi pada semua isu. Tadi misalnya Anies gagal membangun Jakarta, juga begitu. Semakin muda usia seseorang, semakin ke arah Gen Z seseorang itu semakin banyak yang percaya. Demikian juga dengan Prabowo sebagai penerus Orde Baru dan juga Ganjar gagal. Itu juga semakin muda semakin banyak percaya. Itu artinya memang sasaran dari negatif campaign itu efektif pada generasi muda. Nah ini tantangan bagi generasi muda, bagi orang-orang muda, jangan mudah percaya pada narasi-narasi negatif. Jangan percaya pada campaign-campaign negatif, pernyataan-pernyataan negatif terhadap capres. Anda harus betul-betul harus mendalami dulu bener nggak gini, gitu kan? Itu harus kritis. Gitu Mas Aska. Baik Pak Agung nih, terima kasih banyak. Ini temuan yang menarik. Jadi demikian teman-teman, nih khususnya teman-teman Gen Z ini berarti harus tadi sebagaimana pesan Pak Agung, jaga kekritisan teman-teman. Boleh nggak saya ini? Boleh. Nah, ini ada kecenderungan ya Mas Aska ya. Sebelum kita tutup ya, misalnya itu nambah pengetahuannya ya. Ada kecenderungan ini banyak orang itu sukanya melakukan campaign, membantu calon capresnya baik secara gratis ataupun secara berbayar itu melalui media sosial. Mereka seakan-akan kalau sudah melakukan postingan
itu akan membuat orang menarik berpindah pilihan. Oke. Nah itu ini. Nah oleh karena kalau bagi saya kecil kemungkinan postingan-postingan itu akan membuat orang berpindah pilihan. Oh gitu ya. Akan lebih produktif bagi tim atau seseorang yang menjadi para pendukung setia capres tertentu misalnya, untuk langsung ngomong kepada tangganya, kepada kawannya, kepada saudaranya, tanya gitu kan, siapa pilihan kamu? Oh, bisa pilihannya berbeda, tarik dia sini, saya minta suaramu buat saya, gitu kan. Itu lebih bermanfaat ketimbang tiap hari di belakang komputer atau di menatap gadget, lalu kemudian membuat postingan yang seolah-olah nanti asumsinya saya sudah posting macam-macam, nanti pasti banyak orang yang itu mungkin nggak terlalu banyak berguna. Begitu kira-kira Mas Oscar. Baik Pak Agung, terima kasih banyak. Jadi demikian teman-teman bedah data politik kali ini terkait dengan kampanye negatif yang ternyata impact-nya tidak seberapa, tetapi tadi sebagai pesan Pak Agung buat teman-teman Gen Z harus jaga kekritisan nih, karena kalau kita lihat datanya ternyata yang paling banyak tersasar adalah teman-teman Gen Z. Oke, jadi sampai berjumpa di bincang data politik berikutnya. Terima kasih.